Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspa Pertiwi dengan NIM 2110206003 kelas Matematika 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latihan soal dengan materi modal transportasi menggunakan 3 metode. Baiklah, silakan simak videonya. Terima kasih. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas soal model transportasi dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode NWC. Soalnya sebuah pabrik memiliki 3 gudang di wilayah berbeda yaitu gudang A, B, dan C. Pabrik akan mengirim dari gudang ini ke 3 wilayah tujuan yaitu X, Y, dan Z. Ketersediaan dari pabrik A, B, dan C yaitu 40, 60, dan 70. Permintaan wilayah X, Y, Z masing-masing 70, 40, dan 60. Adapun biaya transportasi angkutnya yaitu tertera dalam tabel. Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan, kita lihat baris pertama yaitu dengan angka pojok kiri. Yaitu terdapat angka 4 di sini. Kemudian kita lihat permintaan di kolom X dan penawaran di baris A. Di sini kan ada permintaannya 70 dan penawarannya 40. Kita ambil angka yang paling kecil, yaitu 40. Kemudian karena di sini sudah terisi 40, maka permintaannya itu kita kurang dengan 40, sehingga menghasilkan 30. Dan di sini penawarannya sudah terpenuhi, jadi bisa kita coret. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita lihat baris kedua yang sebelah kiri, angka sebelah kiri, yaitu 3. Nah, di sini kita lihat permintaannya itu terdapat angka 30 dan penawarannya yaitu 60. Kemudian kita lihat angka mana yang paling kecil, yaitu angka 30. Kemudian permintaannya kita kurangkan dengan 30. Jadi sama dengan 0. Karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kolom X bisa kita coret. Nah, untuk penawaran pada baris B itu bisa kita kurangkan dengan 30 karena sudah terpakai 30. Jadi 60 dikurang 30 itu menjadi 30. Selanjutnya yaitu kita lihat kembali baris kedua yaitu yang sebelah kiri. Berarti angka 4. Pertama kita lihat di mana permintaan dan penawarannya itu angka yang paling kecil. Di sini kan terdapat permintaannya 40 dan penawarannya 30. Jadi kita tulis angka 30 karena angka 30 yang paling kecil. Kemudian kita kurangkan penawarannya karena sudah terpakai 30 kan, jadi kita kurangkan, itu jadi sama dengan 0. Dan untuk permintaannya juga kita kurangkan 30, jadi sama dengan 10. Karena pada penawaran B itu sudah terpenuhi semua, jadi baris B itu kita coret. Sehingga tersisa lagi yaitu baris ke C yang sebelah kiri yaitu angka 2. Di sini kita lihat di mana permintaannya itu ada 10 dan penawarannya ada 70. Jadi kita tuliskan 10 karena 10 merupakan angka yang terkecilnya. Kemudian pada penawaran yang 70 ini kita kurangkan dengan 10 itu menjadi 60. Dan permintaannya itu kita kurangkan dengan 10 juga menjadi 0. Jadi karena permintaan Y itu sudah terpenuhi semua, maka bisa kita coret. Sehingga tersisalah yaitu angka 8. Dimana di sini kan angka 8 itu sama-sama 60 nilainya.
Jadi kita tulis 60. Jadi penawarannya tersisa 0 dan permintaannya juga tersisa 0. Jadi sama-sama sudah terpenuhi semua antara penawaran dan permintaannya. Jadi bisa kita coret. Sehingga akan menghasilkan yaitu biaya totalnya. Jadi biaya totalnya itu sama dengan 40 dikali 4 ditambah 30 dikali 3 ditambah 30 dikali 4 ditambah 10 dikali 2 ditambah 60 dikali 8, itu hasilnya 160 ditambah 90 ditambah 120 ditambah 22 ditambah 480, itu sama dengan 870. Baiklah, yang kedua yaitu metode less cost, yaitu sebuah pabrik memiliki 3 tempat pabrik yang berbeda. Nah, di sini terdapat tabel yang memuat data mengenai biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke kota tujuan. Di sini juga terdapat data permintaan dan penawarannya. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, itu kita lihat pada baris pertama, yaitu baris A, kita lihat angka yang paling kecil, yaitu angka 3. Kemudian di sini kita lihat permintaannya dan penawarannya. Di sini kan ada permintaannya 1.100 dan penawarannya 1.000. Kita lihat angka yang paling kecil, yaitu 1.000. Kemudian kita tuliskan angka 1.000 tersebut. Kemudian yang 1.100, permintaan tadi kan 1.100, kita kurangkan karena sudah terpakai 1.000 menjadi 100. Untuk penawarannya itu sudah terpenuhi karena sudah memuat angka 1.000, jadi bisa kita coret. Selanjutnya yaitu kita lihat baris kedua, yaitu pada baris B, kita lihat angka yang paling kecil yaitu angka 4. Di sini kita lihat biaya permintaan dan penawarannya mana yang paling kecil. Di sini ada permintaan 700 dan penawarannya itu 500. Di sini bisa kita tulis angka 500. Kemudian permintaannya itu tadi kan 700, sudah terpenuhi 500, jadi kita kurangkan menjadi sisanya 200. Kemudian penawarannya ini sudah terpenuhi, yaitu sudah pas 500, jadi bisa kita coret. Kemudian kita lihat lagi pada baris ketiga angka yang paling kecil, yaitu angka 2. Di sini kita lihat mana biaya permintaan dan penawarannya yang paling kecil. Di sini kan terdapat biaya permintaan 200 dan penawaran 1.500. Jadi kita tulis biaya yang paling kecil yaitu 200. Kemudian permintaannya tadi kita kurangkan lagi dengan 200 jadi 0. Kemudian biaya penawarannya kita kurangkan dengan 200 jadi 1.300. Untuk biaya permintaan yang pada kolom ke-1 itu sudah terpenuhi semua sama dengan 0, itu jadi bisa kita coret. Selanjutnya yaitu kita lihat sini kan tersisa kolom yang baris yang ke C, pada baris C itu masih tersisa 2 angka, yaitu angka 5 dan angka 7. Di sini kita ambil angka yang paling kecil yaitu 5. Di sini kita lihat biaya permintaan dan penawarannya. Di sini kan terdapat biaya permintaannya itu 1.200 dan penawarannya itu 1.300. Jadi kita ambil biaya yang terkecil yaitu 1.200. Jadi biaya permintaannya itu sudah terpenuhi, 1.200 dikurang 1.200 itu sama dengan 0. Kemudian biaya penawarannya itu kita kurangkan dengan 1.200, itu sisanya tinggal 100. Pada kolom kedua, pada kolom nomor 2 itu
sudah terpenuhi, jadi bisa kita coret. Tersisa angka 7. Di sini terdapat biaya permintaannya itu 100 dan 100. Jadi sama biayanya. Jadi bisa kita tulis 100. Kemudian biaya penawarannya itu sudah habis sama dengan 0. Dan biaya penawarannya itu habis sama dengan 0. Maka bisa kita coret. Sehingga biaya permintaan dan penawarannya ini sudah terpenuhi semua. Jadi bisa kita hitung total biayanya yaitu 1000 dikali 3 ditambah 500 dikali 4 ditambah 200 dikali 2 ditambah 1200 dikali 5 ditambah 100 dikali 7 itu sama dengan 3000 ditambah 2000 ditambah 4000 ditambah 6000 ditambah 700 itu hasilnya 2100. Baiklah, soal yang ketiga yaitu menggunakan metode FAM. Soalnya, sebuah pabrik dengan 3 lokasi memproduksi masing-masing 150 pitch, 175 pitch, dan 275 pitch. Pabrik tersebut akan mengirim ke 3 pasar dengan masing-masing permintaan 200 pitch, 100 pitch, dan 300 pitch. Kapasitas penawaran pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit itu ada di dalam tabel berikut. Selanjutnya, pada metode ini kita lihat pada baris di pabrik A itu kita lihat dua angka yang terkecil, yaitu terdapat angka 6 dan 8. Kemudian kita kurangkan, itu menghasilkan angka 2. Kemudian kita lihat lagi baris yang B, pabrik B, itu dua angka yang terkecil, yaitu 7 dan 11. Jadi kita kurangkan, hasilnya 4. Kemudian kita lihat lagi pada baris yang C, pada pabrik C itu kita lihat dua angka yang terkecil, yaitu angka 4 dan 5. Kemudian kita kurangkan, hasilnya yaitu 1. Selanjutnya itu kita lihat pada kolom pertama, kolom 1 ini kita lihat mana dua angka yang terkecil, yaitu angka 6 dan angka 4. Kita kurangkan itu menjadi 2. Kemudian pada kolom kedua, kita lihat lagi mana dua angka yang terkecil, yaitu 8 dan 5, kita kurangkan menjadi 3. Pada kolom ketiga, kita lihat angka yang terkecil, yaitu 10 dan 11, kita kurangkan menjadi 1. Nah, untuk langkah selanjutnya itu, angka-angka yang sudah kita kurangkan ini nih, kita lihat mana angka yang paling besar, yaitu angka 4. Kemudian, angka 4 ini kan terdapat pada baris B. Pada baris B ini, kita lihat mana biaya transportnya yang paling kecil, yaitu 7 yang terdapat pada baris B dan kolom ke-1. Kemudian kita lihat biaya permintaan dan penawarannya. Di sini kan terdapat biaya permintaannya 200 dan penawarannya 175. Kita lihat mana biaya yang paling kecil, yaitu 175. Di sini kan biaya penawarannya sudah terpenuhi, jadi bisa kita coret. Selanjutnya kita ulangi hal yang sama, yaitu kita kurangkan dua angka terkecil. Kembali lagi ke awal, yaitu pada baris pertama kita ulangi kembali, yaitu dua angka terkecilnya yaitu 6 dan 8. Kita kurangkan, itu hasilnya 2. Pada baris kedua ini, karena sudah terpenuhi, jadi kita tuliskan X saja karena sudah terpenuhi semua biaya penawarannya. Kemudian pada pabrik C, yaitu baris ketiga ini, kita kurangkan dua angka terkecilnya yaitu 5 dan 4. Itu hasilnya 1. Kemudian
pada kolom ke-1 ini kita kurangkan dua angka terkecilnya yaitu 6 dan 4, hasilnya yaitu 2. Pada kolom kedua ini kita lihat dua angka yang terkecil yaitu 8 dan 5. Kita kurangkan menjadi 3. Kemudian pada kolom ketiga yaitu kita lihat dua angka terkecil yaitu 10 dan 12. Kita kurangkan hasilnya 2. Kemudian kita lihat angka yang sudah kita kurangkan tadi, kita lihat angka mana yang paling besar. Yaitu ada pada kolom kedua, yaitu 3. Nah, di sini pada kolom kedua ini kita lihat angka mana yang paling kecil, yaitu 5. Kemudian kita lihat juga biaya permintaannya dan biaya penawarannya. Kita lihat mana biaya yang paling kecil, yaitu 100. Kemudian kita tuliskan angka 100. Selanjutnya, karena permintaan pada kolom kedua ini sudah terpenuhi, jadi bisa kita coret. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu kita kurangkan dua angka yang terkecil. Pada baris A itu tersisa angka 6 dan 10, jadi kita kurangkan, yaitu 4. Pada baris B ini sudah terpenuhi semua, jadi kita tulis X saja. Pada baris ketiga yaitu tersisa dua angka yaitu 4 dan 12. Kita kurangkan hasilnya 8. Pada kolom 1 ini terdapat angka 6 dan 4, kita kurangkan yaitu 2. Untuk kolom 2 ini karena sudah terpenuhi, jadi kita tuliskan X. Untuk kolom ketiga yaitu tersisa angka 10 dan 12, kita kurangkan yaitu 2. Kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu angka yang sudah kita kurangkan tadi kita lihat angka mana yang paling besar, yaitu angka 8 yang terdapat pada baris C. Kemudian kita lihat lagi pada baris C ini kan terdapat biaya transportnya yaitu 4 dan 12. Kita lihat mana biayanya yang paling kecil, yaitu 4. Dan kita lihat biaya permintaan dan penawarannya. Di sini kan biaya permintaannya tadi sudah terpakai 175, jadi tersisa 25. Dan biaya penawarannya yaitu 275 dan sudah terpakai 100, jadi tinggal 175. Kita lihat mana yang paling kecil yaitu 25. Jadi kita tulis 25. Jadi biaya permintaannya itu sudah terpenuhi semua. Permintaan pada kolom yang pertama itu yaitu 175 ditambah 25 itu 200. Jadi bisa kita coret. Kemudian kita lakukan hal yang sama. 10 tidak ada pasangan, jadi kita tulis 10. Pada baris yang A ini. Pada baris B kita lakukan hal yang sama yaitu X karena sudah terpenuhi semua. Baris ketiga yaitu yang C ini. Kita tulis angka 12 karena tersisa angka 12. Kolom 1 itu kita tulis X. Kolom 2 juga karena sudah terpenuhi. Kolom 3 ini kita kurangkan karena tersisa angka 10 dan 12, kita kurangkan jadi 2. Kemudian kita lihat angka mana yang besar yaitu angka 12. Di sini kita lihat biaya mana yang paling kecil. Di sini terdapat biaya permintaannya 300 dan biaya penawarannya itu tersisa 150. Kita lihat mana yang paling kecil yaitu 150. Jadi kita tulis 150. Karena biaya penawaran pada baris C ini sudah terpenuhi semua, jadi bisa kita coret. Jadi tersisa, kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu tersisa
baris A itu 10, kita tulis lagi 10. Pada baris B itu kita tulis X karena sudah terpenuhi. Begitu pula baris C, kita tulis X karena sudah terpenuhi. Kemudian pada kolom 1 itu juga kita tulis X karena sudah terpenuhi. Kolom kedua juga kita tulis X karena sudah terpenuhi. Pada kolom ketiga ini kan tersisa 10, jadi kita tulis 10. Nah, di sini kita lihat angka mana yang besar. Ini kan karena angkanya sama, jadi kita pakai angka 10 pada baris A dan angka 10 pada kolom 3 juga, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat, jadi kan tersisa angka 10. Di sini kita lihat penawaran dan permintaannya tinggal berapa. Di sini ada penawaran 50 dan permintaannya, ada penawarannya itu 150 dan permintaannya itu tersisa 150 karena sudah terpakai pada baris C, itu kolom ketiga itu, jadi tersisa 150, jadi kita tulis 150. Jadi sudah terpenuhi semua antara permintaan dan penawarannya, jadi bisa kita coret. Sehingga di sini akan menghasilkan biaya totalnya yaitu 175 dikali 7 ditambah 25 dikali 4 ditambah 100 dikali 5 ditambah 150 dikali 10 ditambah 150 dikali 12. Itu hasilnya 1225 ditambah 100 ditambah 500 ditambah 1500 ditambah 1800, hasilnya 5125. Dalam satuan ribu itu hasilnya menjadi 5.125.000. Baiklah, itulah tadi soal-soal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.